Branham sudah khotbahkan banyak hal tentang Natal, apa itu Natal, dan di buku 7 Zaman Gereja juga bisa diakses apa yang dijelaskan oleh Nabi. Dan kita lihat juga di Alkitab, satu, tidak ada ditulis Natal harus dirayakan. Kedua, tidak ada ditulis bahwa Yesus lahir di bulan Desember. Tidak ada, ya kan? Kemudian yang ketiga, bulan Desember di Israel sana adalah musim dingin. Ada salju di dataran tinggi Golan, kalau nggak salah, yang sudah pernah ke Israel pasti tahu, ya kan? Itu saljunya sangat tebal, seperti itu. Nah, ini sekarang kita bulan Desember, jadi di Australia, di belahan dunia yang lain, Australia, New Zealand adalah musim panas sekarang. Tapi di belahan dunia yang lain, yaitu adalah Eropa dan juga Timur Tengah, Israel dalam hal ini, itu adalah musim dingin. Musim dingin ini nggak mesti salju. Musim dingin ada yang hanya dingin tapi nggak ada salju. Tapi ada juga sebagian wilayah yang mengalami hujan salju. Yang jelas di Australia, New Zealand, mereka mengalami saat ini bulan Desember, yaitu adalah musim musim panas. Lagi puncak panasnya itu di bulan Februari, Januari, Februari, karena kami sudah pernah ke sana di puncak panas dan bisa sampai 50 derajat pada waktu itu. Dan di saat yang bersamaan di bulan Desember, dimulai dari akhir November sampai dengan sekitar bulan Maret awal atau pertengahan, maka Eropa, Israel sedang dilanda musim dingin. Ya, jadi Yesus adalah sang anak domba. Tidak ada anak domba yang lahir di musim dingin. Anak domba lahir semua di musim semi, yaitu di sekitar bulan Maret akhir sampai dengan April, gitu. Dan kemudian setelah bulan April masuk ke Mei, maka berikutnya adalah musim panas di Israel. Itulah musim yang panjang dari sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, itu adalah musim panas di Israel. Sebaliknya di Australia dan New Zealand adalah musim dingin. Puncak musim dingin di Australia adalah bulan Juli. Ya, jadi kita bisa melihat belahan dunia yang berbeda musim-musim itu. Dan ketika Israel menjalani musim panas, maka di permulaan musim panas, maka disitulah yang disebut dengan masa penuaian. Masa penuaian. Dan itulah yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Dan musim panas di Israel itu cukup panjang, sekitar 3 bulan lebih. Itulah yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta, atau yang disebut dengan 7 Sabat, 7 Minggu Sabat, atau yang disebut dengan 7 Zaman Gereja. Ya. Jadi kembali ke perihal Natal, Tuhan sudah memberikan 7 hari raya yang dituliskan di Imamat 23. Dan di kitab Keluaran 34 juga dituliskan tentang 3 hari raya utama, yaitu adalah Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Tabernakel. 3 hari raya ini bisa dirincikan dan rinciannya ditulis di Imamat 23. Hari raya yang pertama yaitu Paskah terdiri dari Hari Raya Paskah sendiri, yaitu penyembelihan anak domba, berlangsung di Jumat Agung. Dan kemudian itu adalah roti tidak beragi, dan yang berikutnya adalah melambai-lambaikan berkas unjukan, buah sulung dilambai-lambaikan, dan ya kan, buah sulung. Itulah Hari Raya Paskah. Dan yang berikutnya adalah Hari Raya Pentakosta, melambai-lambaikan buah sulung, dan itu berlangsung di
kitab Tindakan pasal 2, yaitu adalah turunnya Roh Kudus. Kalau di Perjanjian Lama, dulunya setelah Paskah, maka imam akan melambai-lambaikan hasil panen di hadapan umat. Dan kemudian yang berikutnya setelah hari raya Pentakosta adalah hari raya Tabernakel, hari raya yang ketiga. Hari raya Tabernakel dibagi 3. Yang pertama dimulai dengan peniupan sangkakala atau serunai. Dan inilah misteri sangkakala, ketujuh sangkakala yang ada di Wahyu pasal 8 dan 9 dan 11. Kemudian setelah peniupan sangkakala, maka yang berikutnya adalah hari pendamaian, atau yang kita sebut dengan hari raya sangkakala, atau tepatnya sangkakala yang ke-7. Inilah yang akan berlangsung nantinya setelah mempelai wanita naik, maka melalui pelayanan Musa dan Elia, 144.000 akan dimeteraikan. Itu adalah peniupan sangkakala ke-7. Dan sesudah sangkakala adalah hari pendamaian, sesudah hari pendamaian adalah Pondok Daun atau hari raya Tabernakel sendiri. Pondok Daun, Sukot atau Tabernakel. Yaitu adalah orang-orang Israel di panenan buah-buahan itu, mereka disuruh untuk membuat gubuk-gubuk atau yang disebut dengan sukot, yang terbuat dari daun-daun dari pohon-pohon buah yang dipanen. Ada 7 jenis buah yang dipanen, dan kemudian dibuatlah gubuk-gubuk, dan orang-orang Israel harus pindah tinggal selama 1 minggu di gubuk-gubuk tersebut. Mereka harus tinggalkan rumah mereka dan kemudian tinggal di gubuk-gubuk itu selama 1 minggu. Itulah gambaran bahwa kita akan pindah dari dimensi ini ke dimensi yang berikutnya. Pengubahan tubuh, kebangkitan yang pertama, pengangkatan. Itulah misteri hari raya Tabernakel. Ya, untuk detailnya balik lagi ke khotbah-khotbah yang sudah disampaikan di tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi dari 7 hari raya Jehovah ini tidak ada disebutkan satupun hari raya Natal. Jadi bagaimana kita akan menempatkan satu kalender dan ada Natal di situ? Ya kan? Jadi kita bisa bicara dari Kejadian sampai Wahyu untuk membuktikan bahwa Natal adalah sebuah tradisi gereja yang dimulai oleh Katolik Roma dan diteruskan oleh Protestan, dan sampai dengan hari ini gereja-gereja denominasi yang pada faktanya bukan gereja tapi lah pondok-pondok, pekarangan ayam, mereka melakukan dan meneruskan tradisi yang salah ini. Dan kalau kita kembali ke Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus, maka di kitab Lukas pasal 2 dijelaskan di sana bahwa malaikat Gabriel datang kepada Maria pada bulan yang ke-6. Ya, bulan yang ke-6 itu kalau kita adalah Juni. Tapi kalau Yahudi itu jatuh sekitar bulan September. Ya kan? Jadi Yesus Tuhan kita di rahim perawan Maria semenjak dilawat oleh malaikat Gabriel, maka mengandunglah Maria, dan kemudian 9 bulan kemudian lahirlah Mesias di kandang ternak, ya kan? Dan itu jatuh pada bulan April, karena bulan April adalah bulan Abib, permulaan bulan yang pertama dari 1 tahun. Bulan Abib, itulah bulan April. Itu. Sehingga kalau kita pakai kalender kita ambil contoh. Kita pakai kalender kita. Malaikat Gabriel melawat Maria pada bulan ke-6, berarti bulan Juni. Mungkinkah bayi lahir semenjak Juni mulai mengandung, kemudian bulan Desember terlahir? Berarti hanya 6 bulan. Prematur pun tidak itu ya. Bayi yang tidak terlahir itu namanya. Bayi yang mati itu namanya. Betul kan? Ya, dari situ saja sudah tidak sesuai dengan Alkitab. Ini masih pakai kalender kita, ya kan? Belum bicara kalender Yahudi. Jadi dari Lukas 2 aja 1 ayat saya sudah runtuh
semua konsep tentang kapan anak Allah lahir di bumi, kapan Yesus lahir di bumi. Ini kan? Seperti itu. Jadi saya pikir itu udah cukup lah. Dan Katolik Roma lah yang memulai akan perayaan lahirnya anak Allah di bulan Desember. Ya kan? Bulan Desember ketika salju tinggi, tidak ada domba keluar di musim salju. Nggak ada gembala tidur di padang. Tapi di Alkitab, di kitab Lukas dijelaskan di situ, para malaikat menampakkan diri mereka dan menyanyikan paduan suara mereka di hadapan para gembala-gembala yang di padang. Haleluya. Jadi bayangkan kalau musim salju mereka di padang, ya bunuh diri lah itu. Ya kan? Jadi dari situ pun sudah salah, ya toh? Seperti itu. Ya. Kalau kita bicara musim salju adalah simbol kematian. Ya. Ada 4 musim, dan 4 musim itu dimulai sesudah air bah. Di kitab Kejadian pasal 8. Muncul 4 musim. 4 musim itulah berbicara tentang kematian, kebangkitan, dan Yesus naik. Bicara tentang kematian dan kehidupan dan kebangkitan. Itu semualah berbicara tentang firman, bicara tentang Allah sendiri, bicara Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi musim dingin adalah simbol kematian. Di mana di musim dingin getah itu semua turun ke akar, ya kan? Dan membiarkan pohon dan ranting dan juga daun-daun diselimuti oleh salju, tetapi getah kehidupan pohon itu sendiri turun ke akar, tersembunyi di dalam akar, di dalam tanah. Begitulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi dia setelah musim salju, masuklah musim semi. Sebuah kehidupan baru dimulai. Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Dan kemudian tentang Natal sendiri yang jatuh pada bulan Desember, itu adalah produk daripada penyembahan politeisme yang dimulai oleh Babel, diteruskan oleh kerajaan yang lain, sampailah kepada Romawi. Dan Romawi adalah menyembah dewa-dewa seperti Yunani, dan mereka menyembah dewa matahari, dewa utama, atau Zeus, ya, atau Ninus, ya, seperti itu, atau Baal, Bel. Itulah dewa utama, dewa matahari. Itulah sebabnya di Protestan selalu ada gambar kepala Tuhan Yesus yang diselimuti oleh cahaya bergerigi. Nah, itulah gambaran dewa matahari di gereja. Nah, kemudian bulan Desember, kenapa mereka menyembah dewa matahari di bulan Desember? Karena tanggal 24 Desember itu adalah matahari berlangsung lebih lama di wilayah kutub. Ya, tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Matahari hanya bersinar pendek, tidak lama. Tapi pada tanggal 24, 21 sampai dengan 24, matahari bersinar cukup lama. Sehingga mereka percaya bahwa itu adalah lahirnya anak dewa matahari, atau dalam bahasa Inggrisnya a son of God. A son of God, seorang anak dewa. Ya, nah, a son of God inilah yang kemudian dirubah menjadi Son of God, sang anak Allah, menunjuk kepada lahirnya Tuhan Yesus. Dan kemudian diperingatilah kelahiran Tuhan Yesus ini disebut Natal, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Christmas atau Christmas. Mes itu artinya lah kacau balau. Ya, jadi perayaan Natal itulah perayaan yang kacau balau. Sehingga lahirnya anak Allah, Son of God, diperingati tanggal 25
supaya tidak terlalu kentara dengan perayaan penyembahan kepada anak dewa matahari, a son of God. Ya kan? Jadi mereka peringati itu, makanya muncullah Sunday, hari matahari. Ya kan? Hari Minggu itulah Sunday, Sunday. Ya kan? Sunday itulah hari matahari. Mereka peringati dengan sebagai peringatan dewa matahari. Jadi apa yang berlangsung di masa itu adalah pada tanggal 21 sampai 24 terjadilah karnaval, sirkus, dan lain sebagainya. Makanya jangan heran kalau si Paus suka dengan sirkus, badut, dan lain sebagainya. Di aula Vatikan sana pun badut-badut dan sirkus-sirkus dan penari-penari, balet, dan sebagainya dibiarkan beraksi di situ. Di hadapan para kardinal dan para pope. Karena mereka memang berasal dari Romawi kuno, penyembah berhala. Jadi spirit itu terus berjalan, hanya pindah nama dari Kekaisaran Romawi penyembah berhala berubah menjadi Kepausan Roma. Ya. Jadi kemudian diperingatilah hari raya Natal. Ya kan? Jadi kalau orang-orang Kristen tanda kutip selalu dibilang, ya memang Natal nggak ada di Alkitab, tapi kan semua gereja merayakan, jadi kita harus merayakan. Ya terserah Anda, gitu. Kalau saya mengikuti Alkitab, gitu. Apa yang dibilang Alkitab, ya itulah yang kita ikuti. Alkitab bicara, kita harus bicara. Alkitab diam, ya kita harus diam. Ya, Alkitab suruh, kita kerjakan. Alkitab tidak menyuruh, ya jangan dikerjakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, itulah sedikit tentang perihal Natal. Syukur kita bebas, Allah buat kita melihat, kita luput dari kungkungan jahat.